kita tunggu bentar Pak. Masih ada yang ya, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib kali ini kita diberikan kemudahan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermajelis ilmu, yang dalam hal ini kita membahas kitab Fiqhus Sunnah, ya, Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh As-Sayyid Sabiq, ya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pada malam hari ini, maghrib kali ini, kita melanjutkan lagi pembahasan kita ya, masalah sunanul fitrah. Sunanul fitrah itu artinya adalah hal-hal yang disunahkan kepada para nabi, kita mengikuti mereka sebagai bentuk syiar kenabian, ya, kita melakukan. Kemarin yang pertama itu khitan. Yang kedua kemarin waktu itu, kedua dan ketiga itu adalah istihdad dan naftul ibad. Istihdad artinya mencukur rambut kemaluan. Kemudian tadi naftul ibad mencabut bulu ketiak. Istihdad mencukur, ya. Kalau naftul ibad mencabut. Mana kita sudah jelaskan, ya. Sekarang yang keempat dan kelima dari sunanul fitrah adalah taklimul azafir. Kita memotong kuku, wa qassus syarib, dan mencukur kumis, au ikhfa'u, atau menipiskannya. Jadi yang keempat dan kelima itu sunnahnya, ya, sunnah para nabi, namanya sunanul fitrah, yang dilakukan oleh para nabi, kemudian kita ngikut nabi itu. Kayak khitan kemarin kan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim pertama kali ketika usia 80 tahun, ya. Istihdad juga itu dilakukan oleh para nabi. Naftul ibad juga mencabut bulu ketiak. Kemudian ketiga itu yang disunahkan kita ngikut kepada para nabi itu adalah taklimul azafir, memotong kuku. Kemudian waqassus syarib itu mencukur kumis kita, ya, au ikhfa'uhu, atau menipiskannya. Wa bikulli minhuma waradat riwayatun sahihah. Jadi baik mencukur atau menipiskan itu ada riwayatnya masing-masing yang sahih terkait hal tersebut. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khaliful musyrikina, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Waffirul lihai, ya, jenggotnya itu Pak, ya, dilepaskan. Nanti ada, kalaupun mencukur nanti ada batasannya, ada batasan lebih lanjut nanti, ya. Nanti pembahasannya tersendiri. Wahfus syawarib, ini menjadi inti kita di poin yang keempat dan kelima ini, yaitu menipiskan, ya, wahfus syawarib, ya, atau menghilangkan kumisnya.
mencukur habis ya, atau mencukur masih tersisa. Dua maknanya itu ya, antara itfa dan qas itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang bagian dari fitrahnya. Fitrah tadi apa tadi Pak? Mengikuti sunnah para nabi. Artinya nabi melakukan itu, kita mengikuti mereka. Ada 5 dari fitrah itu. Apa yang pertama? Khamsun minal fitrah. Pertama itu adalah istihdad. Istihdad kemarin kita sudah jelaskan, mencukur rambut kemaluan. Kemudian khitan. Nah, khitan jelas Pak ya. Khitan. Sunat. Kemudian qassus syarib. Nah, mencukur kumis, memotong kumis. Wa naftul ibt, mencabut bulu ketiak. Kemudian mencabut aslinya itu, tapi kita bisa mewakilinya dengan mencukur dan sejenisnya. Wa taqlimul azafir, nah ini motong kuku. Motong kuku itu termasuk sunnah kenabian ya Pak ya. Sunnah fitrah itu ya salah satunya cukur kuku itu. Sunnah fitrah itu. Ya. Kuku udah panjang jangan dibiarkan. Fala yata'ayyanu minhuma syai'un wa bi ayyihima tatahaqqaq as-sunnah ya. Mau ditipiskan atau mau dibotakin sekalian ya Pak ya. Tipiskan atau dibotakin sekalian kumis itu sudah mewujudkan, sudah bisa masuk ke dalam kategori menjalankan sunnah tadi. Mau ditipiskan atau mau dibotakkan sekalian, jadi kur habis ya. Itu sama-sama bisa sama-sama menjalankan sunnah tersebut. Karena dalilnya ada di kedua perbuatan tersebut. Fa innal maksud, tujuannya apa sebenarnya? Maksud dari hadis ini adalah alla yatula syarib hatta yata'allaqa bihi at-ta'amu wasyarabu wa la yajtami'u fihi al-awsakhu. Tujuannya apa? Agar enggak panjang kumis tadi ya, sampai di situ bergelantungan makanan dan minuman ya Pak ya. Minum kopi, kopinya ditambah dengan rasa kumis kan gitu kadang-kadang Pak ya. Nah, itu yang dihindari itu. Ya. Jadi biar enggak panjang kumisnya, kemudian bergelantungan di situ makanan dan minuman, kemudian berkumpul di situ kotoran. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi fa innal maksud alla yatula syaribu, agar enggak panjang kumis itu, hatta yata'allaq bihi at-ta'amu, sehingga nyangkut di situ makanan, wasyarabu minuman, wala yajtami' fihi al-awsakh, dan enggak ngumpul di situ apa? Kotoran. Itu tujuannya. Itu tuh tujuannya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam ya'khus min syaribihi", siapa yang tidak mencukur, mengambil bagian dari kumisnya itu, "falaisa minna", kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan bagian dari kami. Itu dorongan bagi kita untuk melakukannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi mensahihkannya. Wa yustahabbul istihdad, disunnahkan istihdad, wa naftul ibad, dan mencabut bulu ketiak tadi, wa taqlimul azafir, memotong kuku, wa qassus sarib, ya, mencukur kumis atau menipiskannya, kulla usbu'in, setiap minggu. Disunnahkan itu apa Pak? Istihdad, mencukur tadi bulu rambut kemaluan, kemudian disunahkan mencabut atau mencukur bulu ketiak, atau disunahkan memotong kuku, disunahkan menipiskan kumis tadi atau mencukurnya kapan? Seminggu. Usbu'an, kula usbu'in, setiap seminggu, sekali seminggu. Isti'malan lin nadhafa wa istirwahan lin nafsi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kebersihan diri kita, kebersihan badan kita, kemudian membuat kita juga nyaman ya Pak ya. Kalau kumis sudah kepanjangan biasanya kurang nyaman gitu ya, kurang nyaman. Mau makan kayaknya nyangkut, mau makan apa nyangkut lagi gitu ya. Ya. Itu makanya kita diperintahkan ya, disunnahkan seminggu sekali. Fa inna baqa'a ba'di syu'ur fil jism, ya, membiarkan bulu beberapa sejumlah ada rambut di tubuh itu akan membuat yulidu fiha dhaiqan wa ka'abah, membuat kita sempit, merasa enggak nyaman ya Pak ya, merasa enggak nyaman ketika itu.
Maka wa qad rakhasa tarku hadhil asya ila arba'in. Jadi kalaupun kita nggak sempat sekali seminggu, maka paling lama itu 40 hari. 40 hari itu udah paling maksimal itu Pak ya. Jadi paling maksimal kita itu meninggalkannya itu 40 hari. Itu sunnahnya. Sunnahnya 7 sekali seminggu. Kalau bisa kita setiap Jumat toh. Setiap Jumat potong kuku, setiap Jumat misalnya dibersihkan istihdad. Di setiap Jumat kita kumisnya dirapikan, ditipiskan. Kalau nggak bisa juga karena mungkin kesibukan, paling maksimal 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari. 40 hari itu sudah maksimal ya Pak ya. Maksimal itu. Nah, wala uzra li tarki ba'da zalika. Kalau lebih 40 hari nggak ada uzur lagi. Udah cukup segitu uzurnya. Jadi Pak, kalau bisa sekali seminggu. Untuk sekali seminggu sunnahnya. Maksimal 40. Nggak ada uzur lagi setelah itu. Ya 40 itu udah lama gitu Pak. Udah sebulan kita nggak nyukur kuku. Kayak apa kuku kita Pak ya. Nggak, kumisnya di sebulan dibiarkan ya kayak apa itu. Kayak itu kan nggak rapi sekali. Dan Islam kita tahu dia. Sunnah Islam itu rapi. Sunnah Islam itu rapi. Sunnah Islam itu bersih. Makanya an-nazafatu minal iman. Rapi bersih itu. Sunnahnya kaum muslimin nih Pak. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, apa kata Rasulullah apa kata Anas, riwayat Anas, waqata lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qashris syarib. Nabi menentukan waktunya bagi kami dalam mencukur kumis, wa taklimil azafir, memotong kuku, wa naftil ibut, mencabut bulu ketiak atau mencukurnya, wa halqul anah itu arti istihdad tadi, mencukur rambut kemaluan ya. Itu menentukan waktunya Rasulullah. Allah yaktruk aksan min arba'ina lailah. Itu tidak meninggalkan lebih dari 40 malam. Artinya 40 malam, 40 hari itu udah maksimal ya Pak ya. 40 malam atau 40 hari itu udah maksimal. Membiarkan nggak bercukur, rambut nggak istihdad enggak, bulu kuku dibiarin, kumis juga nggak dirawat. Ya. Itu 40 hari udah kelamaan. 40 hari itu udah maksimal udah. Ya, kalau lewat 40 hari wala uzur li zalika, enggak ada uzur lagi udah. Udah ada uzur lagi. Itu yang kelima, Pak. Yang keenam sekarang, yang bagian dari sunanul fitrah adalah i'fa'ul lihyah. Ya. Ini membiarkan jenggot ya. Nah, ini jenggot, Pak ya. Ya, minimal kita jaga sedikit lah, Pak ya. Jangan sampai enggak ada sama sekali. Wa tarkuha hatta taksur. Membiarkannya sampai banyak. Bihaisu takunu mazharon min mazahiril biqar, karena salah satu tampilan kewibawaan bagi laki-laki. Fala tuqassar taksiran yakunu qariban minal halak, enggak dicukur, enggak dipotong juga seolah-olah dia menjadi botak nanti. Wala tatruk hatta tafahash, tapi jangan juga dibiarin kayak enggak terawat sama sekali. Jadi Islam itu di tengah-tengah, rapi bersih, itu intinya di Islam itu. Pak ya. Jadi enggak dibiarkan juga panjang seolah-olah kayak apa itu Pak ya. Enggak terawat sama sekali lagi. Dan jangan juga kita, kalau bisa jangan kita biarkan enggak tumbuh sama sekali gitu ya. Kita cukur habis ya. Minimal kita tinggalkanlah sedikit Pak ya. Tanda bahwasanya kita ya minimal menjalankan sunnah Nabi ini. Sunnahul fitrah. Bal yahsun at-tawassut fa inna fi kulli syai'in hasan. Nah, terbaiknya adalah tengah-tengah Pak ya, tengah-tengah. Itulah yang terbaik. Kemudian dia bagian dari kesempurnaan laki-laki. Kesempurnaan menjadi lelaki itu ada di ya semua, karena semua sahabat semua itu tuh menjaga itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Wafirul lihai, ya panjangkanlah jenggot itu." Di sini ada catatan kakinya ya. Catatan kaki itu dikatakan hamalal fuqaha hadzal amr 'alal wujub ya. Wa qalu bi hurmati halqil lihya bina'an hadzal amr. Jadi memang ada perbedaan memang. Sebagian mengatakan harus begitu, wajib ya. Sebagian mengatakan sebuah kesunahan ya. Ada yang mengatakan wajib memang enggak boleh dicukur sama sekali. Sebagian mengatakan ya oke, itu sebagai sebuah kesunahan. Nanti panjang perdebatan dalam masalah ini Pak.
Tapi minimal kita ya adalah yang kita jaga gitu ya. Jangan sampai enggak sama sekali. Ya. Ditambahkan oleh Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar itu idza hajja, jikalau berhaji atau berumrah, qabadu ala lihyatihi. Jadi beliau biasanya kalau berhaji atau umrah, Pak, itu biasanya beliau memegang jenggotnya. Ya. Kalau lebih dari segenggam dipotong. Jadi enggak kayak panjang jenggot kemana-mana gitu, Pak, enggak. Ibnu Umar itu malah beliau, Ibnu Umar itu terkenal dengan syadaid ya. Kita sudah pernah jelaskan, beliau itu sangat mengikuti Rasulullah. Itu beliau megang segenggam udah dipotong gitu. Segenggamnya dipotong. Jadi ya minimal kita menjaga itulah. Kita berusaha untuk menjaga sunnah tersebut. Jangan terlalu dicukur habis dan jangan juga dibiarkan enggak terawat sama sekali pertengahan. Kemudian yang ketujuh, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah ikramus sya'ar, memuliakan rambut. Kita kalau punya rambut, Pak, dalam Islam itu ya dijaga juga. Ya, enggak dibiarkan enggak terawat gitu ya. Itu Islam tuh enggak masuk di situ. Islam membiarkan orang kotor apa gitu enggak masuk di Islam itu. Islam tuh memperhatikan kebersihan dan penampilan. Maka ikramus sya'ar, memuliakan rambut, itu bagian dari sunanul fitrah. Ya. Ikramus sya'ar idza wafura wa taraka bi an yudahhan wa yusrah. Ya. Memuliakan rambut jikalau banyak, kemudian membiarkannya apa? Diminyaki dan yusrah, digerai, enggak dilepas ya, Pak ya. Ada masanya digerai dan tidak dilepas. Nah. Monggo, Pak. Jadi sunnahnya gitu, diminyaki dan digerai. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut dimuliakan. Dimuliakan dengan apa, Pak? Disampo gitu ya. Disampo, diminyakin, dikasih minyak rambut gitu ya. Jadi enggak dibiarkan rambut itu enggak terurus sama sekali, itu enggak. Ya. Kadang-kadang kan ada orang berdalil ya, anak-anak muda biasanya kan dalilnya gitu ya, Pak ya. Rasulullah itu kan memanjangkan rambutnya sampai sebahu gitu. Tapi mereka kadang-kadang lupa juga bahwasanya Rasulullah itu juga menyunahkan ya untuk merawat rambut itu. Jangan rambut panjang tapi enggak pernah sampuan, udah bau busuk apa gitu ya, semuanya nempel di rambut. Nah, itu enggak sunnah namanya ya, Pak ya. Jadi sunnah setengah-setengah namanya. Itu namanya sunnah yang setengah-setengah. Semua itu sunnah itu enggak ada yang enggak setengah-setengah, harus paripurna, harus lengkap itu. Harus lengkap. Jadi kalau kita memanjangkan rambut, maka tugas kita adalah falyukrimhu, maka muliakan rambut itu. Ya. Ini ada hadis dari Atha bin Yasar, Pak, radhiyallahu anhu. Ata rajulan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang kepada Rasulullah. Sya'irar ra'si. Sya'irar ra'si itu artinya rambutnya acak-acakan. Rambutnya ya aut-autan. Enggak diminyaki, enggak juga digerai gitu ya, enggak dilepas gitu, enggak diikat. Jadi benar-benar acak-acakan. Sa'irur ra'si wal lihya. Jenggotnya juga begitu. Jenggotnya acak-acakan. Jadi salah seorang sahabat datang menghadap Rasulullah. Ini seorang laki-laki di sini ya. Laki-laki jelas sahabat seorang muslim ya. Menghadap Rasulullah. Rambut acak-acakan, jenggot acak-acakan. Apa kata Pak asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kasih isyarat ke dia. Wa ka'annahu ya'muruhu bi islahi sya'rihi wa lihiyatihi. Seakan-akan Rasulullah memerintahkan, perbaiki dulu rambutmu dan jenggotmu. Perbaiki dulu rambutmu dan jenggotmu baru ngadap saya gitu. Jadi orang tadi ngadap rambut acak-acakan, jenggot acak-acakan. Terus Rasulullah itu diperbaiki dulu, dikasih isyarat sama Rasulullah. Jadi Rasulullah enggak ngomong apa-apa, cuma ngasih isyarat ya. Nih rambut sama jenggot dirapikan. Laki-laki tadi kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan Rasul, kemudian menghadap kembali kepada Rasulullah, kemudian beliau mengatakan apa kata Nabi ketika itu? Alaisa hadza khairan? Bukankah begini lebih baik? Tampilannya tadi udah rapi ya, tadi enggak rapi, sekarang udah rapi.
Ini lebih baik gitu ya. Min an ya'tiya ahadukum sa'irar ra'si ka'annahu syaitan. Ya. Daripada salah seorang di antara kalian datang rambut acak-acakan seperti setan. Gitu. Jadi setan itu rambutnya kayak gitu ya Pak. Itu hadis ya. Hadis riwayat di sini dikatakan rawahu Malik ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Ya. Jadi ya Islam ini memperhatikan itu Pak. Jadi rambut itu dijaga. Rambut itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada rambut ya kita minyaki, kita sampoi ya. Kalau sudah rontok berarti pindah ke sini biasanya Pak ya. Jenggot. Dulu dosen saya kayak gitu. Rambut beliau tuh habis ya. Ditanya rambutnya mana Pak? Pindah ke sini. Jadi jenggotnya panjang. Ya intinya dijaga Pak. Kalau ada itu tuh dijaga. Baik yang yang disunahkan untuk dijaga. Yang diperintahkan untuk dicukur gitu ya. Jadi dijaga. Kemudian dalam hadis riwayat lainnya juga dikatakan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu annahu kana lahu jammatun dhakhmah. Abu Qatadah ini Pak, Abu Qatadah ini sahabat Nabi itu memiliki rambut yang lebat, panjang rambutnya. Rambutnya panjang. Maka ia bertanya kepada Nabi, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal itu kepada Nabi, rambutnya panjang itu. Ya, rambutnya tebal, ya. Fa amarahu an yuhsina ilaihi. Nabi memerintahkannya untuk berbuat baik ya, memperbagus, menjaga dengan baik rambutnya itu. Wa an yatarajjal kullayum, kemudian kalau bisa enggak diikat ya, pastinya dilepas itu Pak. Digerai bukan ya. Namanya dilepas, enggak diikat, dilepas. Nabi memerintahkan begitu. Kemudian diriwayatkan Malik dalam Muwatta dengan lafaz. Jadi Abu Qatadah bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat Muwatta dalam Imam Malik ya Pak. Ya Rasulullah, inni li jammatun afa urjiluha? Ya Rasulullah, saya ini memiliki rambut yang panjang, lebat. Apakah saya harus enggak mengikatnya, dilepas gitu Pak ya? Kata Rasul, iya, wa akrimha, dan muliakanlah. Dan muliakanlah. Wa kana Abu Qatadah rubama dahanaha fil yaumi marrataini. Bahkan karena Rasulullah tadi mengatakan akrimha, muliakan itu di sini dikatakan bahwasanya Abu Qatadah ini Pak, itu sampai berminyak 2 kali dalam sehari. Dia meminyaki rambutnya panjang sampai ke sebahu. Sunnahnya kan sebahu ya. Ya Rasulullah itu rambutnya sebahu, dan sunnahnya memang itu kalau kita mau ikuti Nabi, tapi harus dirawat gitu. Itu beliau memakai minyak rambut itu sampai 2 kali dalam sehari itu. Ya. Karena kenapa? Karena Nabi mengatakan wa akrimha, dan muliakan rambut itu, ya. Fakana Abu Qatadah rubama dahana fil yaumi marrataini, 2 kali. Karena Nabi mengatakan apa kepada dia? Akrimha, muliakan rambutmu itu, dijaga dengan baik. Makanya pentingnya kita jaga rambut Pak ya. Karena itu sunnahnya Nabi, bukan sekedar untuk biar kita gaya-gayaan saja, enggak. Karena memang sunnahnya Nabi itu apa? Merawat rambut. Kalau Allah kasih rambut, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Wa halqur sya'ri ra'si mubahan, ya. Mencukur, memotong rambut kepala itu hukumnya mubah, boleh Pak ya. Wa kaza taufiruhu, dan boleh juga memanjangkannya. Kalau Nabi sampai segini kan Pak ya. Boleh juga memanjangkan, tapi ada syaratnya. Liman yukrimuhu, bagi orang yang memuliakan rambutnya. Ya Pak ya. Memuliakannya. Jangan punya rambut tapi enggak dijaga seperti kita bilang tadi. Jadi ngambil sunnah panjangnya tapi enggak mau ngambil sunnah merawatnya. Itu namanya setengah-setengah. Ya, kalau mau ngambil sunnah rambut untuk dipanjangkan, jangan lupa juga untuk dirawat gitu Pak. Sebagaimana kita yang rambutnya pendek juga dirawat. Jadi memuliakan rambut itu sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihliku kullahu au zaru kullahu. Kamu potong semuanya atau tinggalkan semuanya gitu ya. Silakan dipanjangkan, tapi penting dirawat. Nah, sedangkan memotong amma halqu ba'dihha, ya, wa tarku ba'dihi, halqu ba'dihi wa tarku ba'dihi fayukrahu tanzihan. Ya. Yang enggak boleh itu membiarkan sebagiannya kemudian memanjangkan sebagiannya. Kozak ya Pak ya. Kozak bahasanya itu. Nanti ada bahasanya ini kozak ya. Kozak itu kayak kita sekarang anak-anak itu rambutnya Pak
yang ada di sini panjang, sini pendek Pak ya. Ada garis, ada jalan itu. Jalan kutu kadang-kadang ditulisi. Ada ditulisi kadang-kadang itu. Apalagi nanti tahun depan Piala Dunia itu biasanya lebih banyak lagi. Momen-momen tertentu biasanya itu kozak namanya, dan itu dilarang sama Rasulullah SAW. Dan kita nggak usah mengajarkan anak-anak kita untuk begitu, gitu Pak. Kita ya cukuplah dengan gaya yang ada saja ya Pak ya, gaya yang lurus-lurus saja lah gitu ya, rambut yang bagus aja lah gitu, nggak usah kebanyakan dicoret-coret, dibikin garisnya, atau sini dipendekin, atau di tengahnya dilobangin, di ini yang enggak, itu kan enggak, itu kozak Pak ya, kozak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini ada riwayatnya ya, dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kozak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari kozak. Kozak itu ya itu tadi itu Pak, potong sebagiannya biarkan, atau dilobangi pokoknya yang kayak itulah. Sekarang yang sering kita lihat itu. Ya kalau panjang di sini 3 cm, 4 cm itu nggak ada masalah sama sekali. Yang itu pendek banget sehingga kelihatan menjorok ya. Apalagi ada dibuat garis lagi di tengahnya itu, biar kelihatan sisirnya rapi, itu sama saja, itu kozak itu. Itu kozak itu. Apa itu kozak? Ketika ditanya kepada Nafi', apa jawabnya Nafi'? An yahlik ba'da ra'sis sabi wa yatruk ba'dahu. Ya. Memotong kepala anak kecil sebagiannya, rambut anak kecil sebagian, membiarkan sebagian lainnya. Kadang-kadang kan bapaknya yang jahil ya Pak ya. Yang jahil namanya jahil, bukan jahil tapi jahil ya Pak ya, nakal gitu ya. Sehingga potongan rambut anaknya dibikin seperti kozak gitu ya. Kadang-kadang sini tipis, ininya dia naikin ke atas kayak gitu. Nah, itu kan kozak itu. Kozak itu dihindari. Ya itu Pak ya, yang ke-7 memuliakan rambut. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 termasuk sunnah Nabi Pak, itu adalah tarkus syaibi wa ibqa'uhu. Membiarkan uban dan membiarkannya. Sawa'un kana fil liha aw fil ra'si. Baik uban itu berada di kepala kita, baik uban itu berada di jenggot kita. Yaitu sunnahnya ya tidak kita cabut. Nah, kalau udah memang usianya normalnya begitu ya udah kita ya terima itu. Nanti kita ada masalah mewarnai rambutnya. Mewarnai itu ada nanti Pak ya. Apa yang harus dihindari. Tapi mencabut itu kita hindari. Laki-laki hukumnya sama. Sunnah Nabi itu tidak mencabut rambut. Kan menunjukkan kalau rambut kita beruban itu dalam beribadah kepada Allah, itu kan tanda keimanan kita ya Pak ya. Berarti sekian lama kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita selama ini bermaksiat, berarti uban itu aba-aba buat kita. Berarti kematian. Kamu ini udah tua, jangan bermaksiat lagi. Itu kan peringatan bagi kita itu. Kalau seandainya kita gunakan beribadah, berarti itu selama itulah kita beribadah kepada Allah. Uban sampai memutih gitu ya. Rambut sampai memutih. Jadi makanya jangan dicabut. Ada hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaiba, jangan kamu mencabut uban, fa innahu nurul muslim, karena dia cahayanya seorang muslim. Cahayanya seorang muslim ya Pak ya. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yashibu syaibatan fil Islam, beruban di dalam Islam ya, illa kataballahu biha hasanah, Allah tuliskan baginya kebaikan. Satu uban, satu kebaikan. Ya, yashibu syaibatan, tidaklah dia beruban satu uban saja. Ya, di dalam Islam. Uban berislam. Nah, bayangkan Pak. Kita berislam ini beruban satu kebaikan. Nah, kita tinggal hitung berapa uban itu Pak. Dan enggak terhitung biasanya. Apalagi kalau udah ya, itu tandanya kita berislam, tumbuh dalam beribadah kepada Allah sehingga rambut kita memutih. Ini enggak usah dicabut. Cahayanya muslim nanti. Dan itu cahayanya seorang muslim Pak dari. Ya. Wa rafa'a biha darajah, dikasih satu kebaikan, diangkat satu derajat, wa huttu anhu bihi khati'ah, digugurkan baginya satu kesalahan. Ya. Dikasih satu kebaikan,
per satu uban itu, diangkat satu derajat, kemudian dihapus satu kesalahan. Syaibah saja. Syaibah itu satu artinya. Syaibah itu yashibu syaibah. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, kunna nakrohu, ini Anas bin Malik ini orang yang selalu menyertai Nabi, Pak ya. Dia keponakan istrinya Nabi. Apa kata beliau? Kunna nakroh, kami dahulu enggak suka an yantifar rajul sya'ra bayda min ra'si walihiyati. Dahulu kami enggak suka, memakruhkan, enggak suka kalau seandainya ada seseorang mencabut uban dari rambutnya dan dari jenggotnya. Jadi itu Pak ya. Jadi membiarkan uban ya. Kemudian yang ke-9 adalah taghyirus syaibi bil hana'i wal hamra was safra wa nahwiha ya. Mengubah uban dengan henna ya, wal hamra ini pewarna yang merah atau yang kuning dan sejenisnya. Apa ya? Jadi mewarnai oke gitu ya, boleh saja, tapi nanti yang hitam ini yang dipermasalahkan. Mewarnai itu semua ulama membolehkan kok. Yang mempermasalahkan nanti di hitamnya. Di hitam nanti akan berbeda para ulama. Baik. Kita lihat Pak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani enggak mewarnai rambut mereka, maka berbedalah dengan mereka. Tapi warnanya dilihat juga Pak, warna yang menyerap air, jangan sampai enggak gitu ya. Jangan cat yang tidak menyerap air. La yasbighuna fakhalifuhum. Kemudian dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadza syaib al-hana wal katam." Ya. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian mengubah dengannya, mewarnai dengannya uban ini adalah dengan henna dan al-hana dan al-katam. Al-katam itu ya sama saja, digunakan tumbuhan yang keluar yang digunakan untuk pewarna yang warnanya hitam tapi lebih ke merah gitu. Hitam lebih ke merah, al-katam. Diriwayatkan oleh Khamsah. Hanya saja Pak, hanya saja ada juga riwayat lainnya yang memfaedahkan makruhnya mewarnai rambut itu. Jadi memang ada perbedaan lah di sini ya. Hanya saja di sisi lain ada juga yang memfaedahkan makruhnya, bukan mengharamkan tapi memakruhkan. Ada yang membolehkan riwayat, ada yang memakruhkan. Wa yazhar anna hadza mimma yakhtalifu bi ikhtilafis sin wal urfi wal ada. Kalau kata Syekh Sabiq di sini itu kembali kepada usia kemudian kebiasaan. Usia dan kebiasaan atau adat di sini. Kalau kita kan di sini enggak terbiasa dengan itu ya Pak ya. Kebiasaan kita kan enggak biasa dengan mencat rambut itu. Nanti kalau ada ngecat rambut nanti takutnya anak-anak malah manggil semua bule semua nanti Pak ya. Masjid kita dipanggil. Itu enggak biasa di kita itu. Jadi antara makruh dengan riwayat yang ada itu, karena ada riwayat yang memakruhkan, satu sisi juga memerintahkan begitu. Itulah karena kata saya Sabik tadi balik kepada usia dan kebiasaan. Usianya apa? Ya tadi itu. Nanti kita balik ke usia itu kepada orang yang orang yang sudah tua misalnya. Ya. Apakah dia masih layak berrambut hitam atau tidak gitu. Itu terkait dengan warna hitam nanti. Usia orang misalnya sudah 60 tahun, memang udah layak untuk beruban ya enggak usah kita pakai warna hitam. Kalau hitam itu ya Pak ya. Yang hitam nanti akan berbeda begitu juga. Kalau seandainya usianya baru 20 tahun, kemudian semua kepalanya uban, dan itu ada ya Pak ya. 20-30 itu udah ubanan semua kepalanya. Maka ketika itu dengan warna hitam dia nggak ada masalah sama sekali. Ini yang akan dijelaskan di sini. Kita baca lebih lanjut Pak ya. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa tarkhul kitab afdal. Bahkan sebagian sahabat mengatakan itu tidak mewarnai rambut itu lebih baik bagi mereka. Jadi tidak khilaf memang. Jadi pertama ada yang memerintahkan, yang kedua ada yang memakruhkan. Bahkan sebagian sahabat nggak mau berkhilaf, nggak mau mewarnai rambutnya. Karena yang dikatakan oleh Syekh Sabiq itu balik kepada kebiasaan dan usia tadi. Dan usia.
Warawa an ba'dihim anna fi'lahu afdal. Sebagian mengatakan ya mewarnai rambut itu lebih baik. Ya. Sebagian mereka mewarnai dengan warna kuning, sebagian dengan henna, sebagian dengan katam, dan sebagian mereka dengan za'faran. Ini nama-nama semua ya Pak ya. Kemudian malah sebagian sahabat itu menggunakan warna hitam. Sebagian warna hitam. Jadi memang pertama ada yang memerintahkan, kedua sebagian sahabat ada memakruhkan, bahkan menganggap bahwasanya tidak berhitam itu lebih afdol. Sebagian memakai warna kuning, sebagian merah, sebagian hitam. Sebagian hitam. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath, ya, Al-Fathul Bari di sini maksudnya, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, "Kunna nakhdab bis sawad idza kana al-wajhu hadidan." Kata Syihab Az-Zuhri ya Bapak, dahulu kami mewarnai dengan warna hitam kalau seandainya wajah itu masih hadidan, masih muda. Karena saya bilang tadi, ya, kalau seandainya usia masih 20 tapi udah ubanan semua itu tidak ada masalah dengan warna hitam. Tapi kalau sudah 60, udah 50-an ke atas, memang udah layak beruban, ya udah dinikmati saja itu uban. Pak ya. Kecuali mau mewarnai selain dengan hitam. Kalau enggak ya udahlah, itu tandanya kita orang beriman, tandanya sudah punya cucu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau udah 20 itu kan masih muda itu. 30 masih muda. Dan hitam memang layak masih dia. Kalau dia pakai warna hitam kan masih layak, masih muda kok. Nah itu kata Syekh Az-Zuhri. Falamma nafadul wajhu wal asnan taroknahu, ketika wajah kami sudah keriput, gigi sudah mulai hilang, taroknahu, kami enggak pakai yang hitam lagi. Enggak pakai yang hitam lagi. Ketika wajah sudah mulai keriput, memang artinya udah usianya layak gitu. Gigi sudah mulai hilang, maka kami tidak melakukannya, kami meninggalkannya. Sedangkan ada hadis Jabir ya, radhiyallahu anhu mengatakan, Ji'a bi Abi Quhafah itu bapaknya Abu Bakar ya Pak ya. Jadi ketika Fathu Makkah itu bapaknya dihadapkan ke Rasulullah, dibawa ke Rasulullah SAW. Jadi bayangkan Abu Bakar itu usianya nggak jauh beda dengan Rasulullah. Dan bapaknya Abu Bakar berarti udah tua banget ketika itu. Ya 90-an berarti. Nah Abu Bakar dengan Rasulullah nggak jauh jaraknya. Ini Fathu Makkah ini kan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah itu. Bapaknya Abu Bakar masih hidup. Dibawa ke Rasulullah, semua rambutnya putih. Karena udah usia ya Pak ya. Semua rambutnya putih. Ya, wa ka'anna ra'sahu sughamah, ya. Di rambutnya itu seolah-olah ada tumbuhan yang putih semua. Putih semua rambutnya itu. Apa kata Rasulullah ketika itu? Izhabu bihi ila ba'di nisa'ihi, bawa bapakmu ini, bawa beliau ini ke istri-istrinya. Bawa ke istrinya, falyughayyirhu bi syai'in, maka ganti dengan sesuatu, warnanya itu jangan putih lah gitu. Ya. Wajannibuhus sawat, tapi hindari yang hitam. Kenapa dihindari hitam? Ya karena beliau sudah layak berambut putih. Memang udah rambutnya putih, tapi dirubah selain dengan hitam itu. Dirubah selain dengan hitam. Ya, bisa dengan merah ya, atau hitam mengarah ke merah. Kita kadang-kadang lihat warna merah ya Pak ya, ada rambut orang itu kayak merah gitu ya. Nah itu kan di henna itu. Nah Rasulullah begitu. Jadi ketika melihat bapaknya Abu Bakar didatangkan, semua rambutnya putih, kata Rasul, bawa ke istrinya, suruh ganti rambutnya itu, tapi jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Itu kan seiring dengan kata-kata Syekh Az-Zuhri tadi. Syekh Az-Zuhri mengatakan dahulu kalau kami wajahnya masih muda pakai hitam. Kalau sudah kulitnya keriput, gigi sudah mulai ini, ya diganti dengan enggak hitam lagi. Itu Pak ya, enggak hitam lagi. Jadi memang intinya balik ke bagaimana dikatakan Syekh Sabik tadi, intinya ada di kata-kata kebiasaan, yang kedua usia. Kebiasaan dan usia. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmizi, fa innahu waqi'atu 'ainin, ya, itu terjadi waqi'atu 'ainin di depan matanya Rasulullah, dan kalau di depan mata Rasulullah itu enggak ada keumuman di situ, ya. Summa innahu la yastahsin li rajulin ka Abi Quhafah, dan juga tidak layak bagi seseorang seperti Abu Quhafah tadi, bapaknya Abu Bakar yang usianya sudah tua, wa qasta'ala ra'su syaiban, yang kepalanya sudah memutih,
an yusbag bis sawat, untuk dikasih warna hitam tuh nggak layak lagi. Karena beliau sudah kayak gitu tuanya, terus warna hitam kan nggak cocok ya Pak ya, nggak layak lagi. Fahadha mimma la yaliqu bimislihi, dan ini nggak cocok bagi orang misalnya. Kita ambil satu lagi Pak yang terakhir, at-tatayyub bil mis, ya, memakai wewangian. Jadi memakai wewangian itu sunnah ya Pak ya. Memakai wewangian itu sunnah, pakai parfum ya. Pakai wewangian ya, itu sunnah. Kalau bisa yang non alkohol. Kalaupun alkohol kan kemarin pernah kita bahas juga, tidak ada masalah di situ ya. Yang nggak boleh itu terkait dengan asyurbu, meminumnya. Tapi afdolnya kita hindari itu. Terbaiknya tanpa alkohol. Ini di sini dijelaskan. Ya. Kenapa kita disunnahkan begitu? Karena ya, minat tib alladhi yusirrun nafs, membuat diri kita menjadi senang, wa yashruhus sadar, dada menjadi lapang, wa yunabbihuhu ar-ruhu, ya, membangunkan ruh spiritual, semangat. Wa yab'ats fil badan nasyatan wa quwwah, memakai parfum itu membangkitkan di badan kita semangat, rajin ya Pak ya. Rajin dan kekuatan, karena kita merasa harum gitu Pak ya. Kita semakin semangat rasanya, pede gitu Pak, pede naik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya", dibuat cinta kepadaku dari dunia itu an-nisa wa tib, perempuan dan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Ya. Jadi Rasulullah itu menyukai, dibuat suka ya. An-nisa ya, para wanita, istrinya, istri-istri beliau, kemudian juga atib. Atib itu artinya adalah wewangian. Makanya beliau memakai wewangian, dan beliau baunya wangi Pak ya. Tanpa memakai pun udah wangi gitu Pak. Keringatnya Rasulullah itu kan wangi. Ada beberapa riwayat ya yang memakai keringatnya Rasulullah itu wanginya enggak hilang-hilang. Wanginya enggak hilang-hilang. Kemudian dikatakan ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada alaihi tibun fala yaruddahu", siapa yang dikasih wewangian jangan ditolak. Kadang-kadang ada sebagian beberapa jamaah apa ya Pak yang biasa keliling-keliling itu kan sering kadang-kadang ngasih parfum kayak gitu ya. Ada diterima aja, tinggal digini-giniin aja, kita jangan nolak lah gitu ya. Kalau dikasih parfum enggak usah nolak, kasih wewangian enggak usah nolak. Itu kan sunnahnya Nabi juga kita berparfum. Fa innahu khafiful mahmal tibur raiha, karena dia gampang dibawa, kemudian enak juga baunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mis, wa at-tayyibut tib, sebaik-baik parfum itu adalah al-mis, apa ya? Al-misk. Ya itu Pak ya, itu yang kita bahas pada malam hari ini, dan ini udah masuk waktu juga. Jadi kita tadi membahas tentang apa, tadi banyak poin yang kita bahas Pak ya. Memotong kuku, mencukur kumis atau menipiskannya. Kemudian disunnahkan kita menjaga jenggot ya, jangan sampai berlebihan juga. Kemudian jangan sampai pendek, nggak ada sama sekali juga. Kemudian ikramus sya'ar, kita diperintahkan untuk memuliakan rambut ya, dijaga rambut kalau punya. Kemudian ke-8 tadi, membiarkan uban, jangan dicabut. Kemudian mewarnai uban boleh. Kalau masih muda silakan dengan hitam. Kalau yang udah nggak muda lagi rasanya ya selain dengan hitam itu. Ya, itu lebih keluar dari perbedaan pendapat. Kemudian yang terakhir adalah dengan wewangian ya, memakai wangi. Batasan muda nggak muda yang tahu kita sendiri ya Pak ya. Kalau rasanya masih layak ya kita bisa mengukur sendiri. Kita cukupkan demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.